Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, jadi kelompok 3 akan menemani teman-teman sekaligus membahas mengenai diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Baik, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafizah Isan. Dan teman-teman saya. Jadi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses pengelompokan masyarakat secara mendatar atau horizontal berdasarkan perbedaan ciri-ciri tertentu. Dalam pengelompokan ini tidak ada kelompok yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah secara hierarki, melainkan masing-masing kelompok berbeda dalam karakteristiknya. Ciri-ciri diferensiasi sosial. 1. Ciri fisik. Perbedaan yang muncul karena ciri-ciri tubuh yang melekat sejak lahir. Contohnya, warna kulit, bentuk mata, rambut, bentuk hidung, dan ciri wajah lainnya. 2. Ciri sosial. Perbedaan yang muncul karena peran pekerjaan atau fungsi sosial seseorang dalam masyarakat. Contohnya, cara berpakaian, cara berbicara, pola perilaku, dan peranan sosial. 3. Ciri budaya. Definisi perbedaan yang didasarkan pada kepercayaan, nilai, adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Contohnya, perbedaan dalam sistem kepercayaan, kesenian, pakaian adat, dan cara beribadah. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada ras atau pengelompokan berdasarkan ciri fisik bawaan. Misalnya, pembagian ras menurut Oktober, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras khusus. Yang kedua ada suku bangsa atau etnis. Contohnya, berbagai suku di Indonesia seperti Batak, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah klan atau pengelompokan berdasarkan garis keturunan. Misalnya, sistem marga pada masyarakat Batak patrilineal, yaitu dari ayah, dan pada masyarakat Minangkabau matrilineal, yaitu dari ibu. Yang keempat ada agama, yaitu pengelompokan berdasarkan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan. Contohnya, umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam yaitu profesi atau pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan atau keahlian tertentu. Contohnya guru, dokter, pedagang, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu jenis kelamin atau pengelompokan berdasarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah teman-teman, sebagai tambahan, diferensiasi sosial juga memiliki dampaknya loh. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan keragaman. Diferensiasi sosial ternyata meningkatkan keragaman budaya dan ide-ide baru dalam masyarakat yang berpotensi memperkaya kehidupan sosial. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Dengan adanya diferensiasi sosial akan memupuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, suku, dan keberagaman dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada inovasi dan kemajuan. Dengan adanya perbedaan, masyarakat dapat mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, ketidaksetaraan sosial. Diferensi sosial bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam hal hak dan kesempatan antara kelompok yang berbeda. Yang kedua, ada diskriminasi. Diferensiasi sosial dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi berdasarkan ras, agama, status, dan gender. Yang terakhir, ada konflik sosial. Perbedaan yang tajam antara kelompok dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Sedangkan stratifikasi sosial itu adalah sistem pengelompokan atau lapisan-lapisan dalam masyarakat yang membedakan kedudukan atau posisi seseorang. Unsur dan kriteria stratifikasi sosial. 1. Kekayaan. Orang yang memiliki harta atau sumber daya ekonomi yang banyak biasanya berada di lapisan atas. 2. Kekuasaan. Orang yang menduduki posisi atau jabatan penting dalam pemerintahan, organisasi, atau perusahaan mendapatkan wewenang yang lebih besar dan dihargai lebih tinggi. 3. Keturunan. Keluarga atau garis keturunan yang memiliki sejarah bangsawan atau kehormatan seringkali ditempatkan di lapisan atas, meskipun ini tidak selalu berkaitan langsung dengan kekayaan. 4. Pendidikan dan keahlian. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau keahlian khusus seringkali mendapatkan posisi sosial yang lebih tinggi. 3. Lapisan sosial berdasarkan kualitas pribadi. Dalam masyarakat yang relatif homogen, stratifikasi dapat didasarkan pada jenis kelamin. Di beberapa masyarakat, peran laki-laki dianggap lebih tinggi. Senioritas, orang yang lebih tua atau memiliki pengalaman lebih lama biasanya dihargai lebih tinggi. Keturunan bangsawan atau keluarga termuka memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan biasa. Proses terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terjadi melalui dua proses. 1. Proses otomatis atau alami. Faktor-faktor yang dimiliki seseorang sejak lahir seperti jenis kelamin, usia, dan keturunan dapat menentukan lapisan sosial awalnya. 2. Proses sengaja. Masyarakat atau lembaga formal seperti pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang melalui aturan yang tertulis. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi tertutup, sistem yang sangat kaku di mana mobilitas atau perpindahan antar lapisan sangat sulit dilakukan. Contohnya, sistem kasta di mana seseorang tidak dapat dengan mudah berpindah dari kasta rendah ke kasta tertinggi. Yang kedua, stratifikasi terbuka, sistem yang lebih fleksibel di mana mobilitas sosial cukup besar. Contohnya, seseorang bisa berpindah lapisan jika melalui pendidikan atau usaha yang meningkatkan statusnya. Yang ketiga, stratifikasi campuran, kombinasi antara sistem tertutup dan terbuka. Contohnya, di mana meski terdapat status atau simbol tertentu yang tetap dihargai, individu masih memiliki peluang untuk naik turun posisi jika pindah lingkungan atau melakukan perubahan dalam hidup. Fungsi stratifikasi sosial. 1. Distribusi hak dan wewenang. Stratifikasi menentukan siapa yang memiliki hak istimewa akses terhadap sumber daya dan posisi kekuasaan dalam masyarakat. 2. Simbol status. Setiap lapisan sosial memiliki simbol-simbol tertentu seperti gaya, berpakaian, perilaku, dan bahkan jenis tempat tinggal yang menunjukkan posisi seseorang. 3. Alat solidaritas. Stratifikasi sosial membantu membentuk solidaritas di antara individu yang berada pada lapisan yang sama karena mereka berbagai posisi atau pengalaman yang serupa. Perbedaan utama antara diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Arah pengelompokan. Diferensi sosial, pengelompokan secara horizontal, tidak ada tingkatan. Stratifikasi sosial, pengelompokan secara vertikal, ada tingkatan dari atas ke bawah. Dasar pengelompokan. Diferensi sosial berdasarkan ciri-ciri seperti fisik, budaya, pekerjaan, dan lain-lain. Stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Fokus distribusi. Diferensiasi sosial menekankan perbedaan dalam karakteristik atau fungsi kelompok. Stratifikasi sosial menekankan distribusi hak, kesempatan, dan wewenang dalam masyarakat. Baik teman-teman, kini telah di penghujung acara.
Kami kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.